Jadi hadisnya. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, idza tazawwajal abdu, apabila seorang hamba menikah, ayat al-mar'u, yaitu seorang hamba, faqad istakmala, sungguh dia telah menyempurnakan nisfad din, setengah agama, setengah imannya. Jadi dengan dia menikah, setengah agama udah dapat. Kata Rasul, falyattaqillaha fil baqi, hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada yang sisanya setengah. Jadi memang dalam kehidupan kita ini hadirin tujuannya menyempurnakan iman aja, sampai nanti kesempurnaan iman ada dalam akhlak mulia. Kan udah sholat, udah puasa, udah rajin ibadah, udah tahajud, tinggal dipoles lagi sedikit menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, padahal hadirin begitu kan. Jadi Allah senangnya itu sama kita. Kalau sholat kan hubungan kita kepada Allah, puasa juga kepada Allah. Kemarin saya umrah pun hubungan kepada Allah. Tapi kalau amal baik, menyumbang, berikan dana, merawat anak yatim, itu bicara baik, ya budi pekerti baik. Nah, hadirin kita masuk aja di keutamaannya. Baik, nomor 1. Oh, ini ayatnya dulu ya. Ya udah, ini ayatnya, ayat apa? Pujian Allah kepada Nabi SAW. Contohnya dalam apa itu Al-Ahzab 21. Sering kita bacakan lagi maulidan gitu ya kan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada. Ini agim kapan di sini? 18 Bu. Enggak. Hari Rabu jam berapa? Dapatnya segitu ya. Baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian semua dalam diri Rasul uswatun hasanatun, suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Beliaulah seorang ayah yang sempurna, teman yang sempurna, kakek yang sempurna, suami yang sempurna. Beliaulah pemimpin sempurna. Beliaulah nabi dan rasul yang paling afdal. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu bagi orang yang ingin berjumpa dengan Allah pada hari akhir nanti. Wa dzakarallaha katsira, dan juga banyak menyebut, berzikir kepada siapa? Allah. Atau satu ayat lagi dalam surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Ayat keempatnya, wa innaka la ala khuluqin azim, wa innaka, dan sungguh engkau wahai Nabi, la ala khuluqin azim, berada pada ketinggian akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, dipuji oleh Allah. Pak, Rasulullah dipuji oleh Allah, dan Rasulullah diakui akhlak mulianya oleh kawan dan lawan. Kalau kawan muji kita biasa Pak, orang dalam itu berarti. Kalau Nabi Muhammad diakui akhlaknya dengan siapa? Abu Jahal, Abu ini, Abu juga tuh, orang-orang kafir musyrik Mekah itu mengakui kalau akhlak Nabi Muhammad jujur, dipercaya dan sebagainya. Cuma mereka nggak mau sama Nabi gara-gara apa? Mendakwakan Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Kata Abu Jahal, Muhammad mikir dong, mikir. Orang Tuhan kita 300 aja, problem kita nggak kelar-kelar. Apalagi Tuhan cuma berapa? Itu mereka enggak. Ya, makanya mereka bilang dalam bahasanya, Ailahu wahid, Tuhan satu. Ada buhtanun azim, ini mah bohong betul nih, Tuhan 300 aja gak kelar-kelar gitu. Baik. Nah hadirin, ya rindu banget Pak kita kepada Nabi. Makanya Anda hadirin kalau untuk masalah sosial, rumah tangga, pendidikan anak-anak sudah, kemudian bersedekah juga sudah, kasih tetangga yang lemah juga sudah, memperhatikan orang-orang duafa, fakir miskin sudah, uang masih ada, itu bagus banget, berangkat umroh terus. Karena Pak, kenapa saya mau berangkat tiap tahun? Padahal punya duit, cuma niat aja tuh.
saya lihat itu? Karena saya tiap tahun berangkat itu maunya tahu wajah kekuburan Nabi. Kalau kita ziarah ke makam Rasul di Rawdah, Rasul melihat kita gitu. Sebelum pertemuan kita di mana? Di padang mahsyar. Nabi hidup di alamnya. Itu aja, cuma rindu aja. Ini pun baru 2 minggu saya di sini atau baru 10 hari di sini, kayaknya mau berangkat lagi. Kemarin sempat saya tanya sama pemerintah di Madinah yang sholat di depan Masjid Nabawi. Ya ngobrol aja lah, saya kan ngerti bahasa Arab. Bahkan bahasa Arab saya kan bahasa Arab Quran hadis tuh. Kalau mereka kan bahasa Arabnya pasaran. Tapi kalau kita aja ngomong orang pendidikannya senang banget mereka. Ya, saya tanya, Syekh, bisa nggak Syekh mau tinggal di Madinah? Susah. Aku harus bayar setiap tahunnya paling ke 10.000 real. Jadi kita dianggap pekerja juga kalau tinggal di situ. Ya, berarti 10.000 real berapa? 45 juta. Ya, satu realnya 4 juta kan? 40 juta. Berarti itu penghasilannya nggak cukup juga 3 juta. Ya, penghasilannya harus di atas 5.000 real sampai dia bisa nabung gitu untuk bayar apa? 10.000 real lagi gitu. Makanya diri-diri ya kalau makan gampang lah. Gitu. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, kalau kamu bisa tinggal di Madinah dan mati di Madinah, tinggal di sana. Mati nanti di Madinah. Karena aku akan memberikan syafaat dan menyaksikan kamu orang baik. Makanya kalau ada yang meninggal di Madinah, dikuburin di makam Madinah, kata para ulama berarti pembuatan tanah Anda, jasad Anda dibuat dari tanah sama yang dibuat oleh tanah baginda yang dibuat oleh jasadnya Nabi SAW. Karena disebutkan di mana? Di Madinah. Tapi kalau kita meninggal di Jati Asih ya nggak mesti dari tanah sengketa kita dibuat. Banjir. Baik, kita masuk aja nih hadirin. Yang pertama nih, keutamaan sangat tinggi. Yang pertama hadirin, ya, akhlak mulia diberikan rumah di surga tertinggi. Surga apa? Ini melebihi 7 surga yang ada, Pak. Gak main-main. Surga Firdaus itu surganya VIP para nabi dan rasul. Tapi Rasulullah SAW dengan izin Allah Ta'ala. Makanya begini loh Pak, ini agama kita, agama yang sempurna. Kita ngobrol sama pendeta, sama biksu, sama apa gitu. Pak pendeta, kalau di agama kamu doa masuk WC ada nggak? Nggak ada. Terus oke lah, yang penting masalah air baptis gitu, itu ada riwayatnya nggak sampai ke Nabi Isa, sampai ke Yesus? Nggak ada. Saya bilang kalau agama kita jangan masalah yang besar, masalah akhlak, masalah warisan, masalah nikah, pemerintahan, masalah masuk WC aja ada periwayatannya. Imam Bukhari dari gurunya Imam Adam, dari gurunya Imam Syu'bah, dari gurunya Imam Abdul Aziz bin Suhaib, dari sahabat mulia Anas bin Malik, dari Rasulullah, dari Jibril, dari Allah. Masalah apa? Apa doa masuk WC? Allahumma barik lana. Hadirin, doa masuk WC Allahumma inni a'udzubika minal, itu ada periwayatannya sampai Nabi Jibril Allah. Nggak ada agama kayak begini Pak. Ini nih kalau anda nggak percaya saya tampilkan nih sanad hadisnya yang tadi saya sebut tuh. Ya. Bisa kita belajar hadis pakai sanad begitu Pak. Kita hafalin tuh nama-nama orangnya. Siapa gurunya Imam Bukhari, siapa gurunya ini itu dan macam-macam. Itu ya yang tadi saya sebutin itu. Ini sanad hadisnya nih. Haddatsana Imam Bukhari berkata, saya dapat hadis dari guru saya Adam. Ini bukan Nabi Adam, tapi Imam Adam, Syekh Adam. Gurunya siapa? Salah satu gurunya Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari punya guru 1000 lebih. Ya. Haddatsana, beliau dari gurunya Imam Syu'bah, seorang ulama tabi'in dan selevel dengan Imam Syafi'i. Beliau daripada gurunya yaitu Abdul Aziz bin Suhaib. Ini Ibnu Suhaib adalah merupakan juniornya para tabi'in, bukan senior. Kalau seniornya adalah seperti Hasan Basri, Imam Hasan Basri, Imam Mujahid, Imam Al-Qamah, Imam Doha.